BMKG merilis potensi cuaca ekstrim di Indonesia, prediksi terjadinya cuaca ekstrim hingga Januari 2023. Lalu apa yang menyebabkan fenomena cuaca ekstrim dan wilayah mana saja yang harus mewaspadainya? Untuk membahas lebih lanjut telah bergabung dari luar studio Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Bu Korita. Selamat malam Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Korita, hari ini tidak terbukti terjadinya badai seperti yang diungkapkan oleh BRIN. Kalau menurut analisis BMKG, bagaimana sebetulnya menjelaskan kondisi cuaca yang terjadi hari ini? Apakah ini memang dampak dari keberhasilan modifikasi cuaca atau memang sejak awal BMKG tidak memprediksi akan terjadinya badai hari ini? Ya, memang kami tidak memprediksi akan terjadi badai. Namun benar akan terjadi cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat dan bahkan mencapai ekstrim disertai dengan angin kencang. Angin kencang ini dapat mencapai 40 knots, jadi sangat kencang dan disertai juga dengan kilat petir bisa terjadi dan gelombang tinggi. Seperti itu. Nah, untuk modifikasi cuaca yang kami lakukan itu di wilayah ini untuk mencegah terjadinya banjir di Tol Cipularang. Jadi tidak terkait dengan Jabodetabek, begitu. Jadi targetnya beda, tidak ditargetkan untuk menghadapi badai atau cuaca ekstrim yang di Jabodetabek. Demikian. Baik, tapi untuk sejauh ini sampai dengan 1 minggu ke depan bagaimana prediksinya, Bu Korita? Ya. Jadi mulai tanggal 21 Desember sampai jadi kami memprediksi pada tanggal 21 Desember berlaku untuk 23 Desember hingga tanggal 1 atau 2 Januari ya. Yaitu potensi terjadinya hujan lebat dapat meningkat menjadi sangat lebat dan ekstrim. Tadi disertai dengan angin kencang, kilat petir, dapat terjadi pula gelombang tinggi. Namun ini baru saja ini sebelum kita wawancara ini kami mendeteksi ada fenomena yang semakin menguat yaitu adanya low pressure area di daratan Australia bagian utara dan juga adanya bibit siklon 95W yang ada di sebelah utara. Jadi di sekitar Filipina, di sebelah utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara. Nah, kondisi ini nampaknya berpengaruh terhadap fenomena yang kami analisis sebelumnya. Yang kami prediksi ekstrim ini kondisinya dapat terjadi hingga sampai awal Januari ya. Dengan adanya itu tadi, bibit siklon yang di sebelah utara, ini nampaknya memblocking pergerakan angin dan awan-awan ini yang tadinya akan terus mengumpul ekstrim sampai awal tahun. Ini nampaknya ada gejala dipengaruhi oleh bibit siklon tersebut sehingga ekstremitasnya akan melemah. Jadi prediksi awal ekstrim, jadi ekstrim itu masih terjadi sampai 30 Desember. Atau 31 Desember. DKI itu ekstrimnya kami prediksi 30 Desember, bukan 28. 29 mulai meningkat, 30 Desember begitu ya, Bu, ya? mulai ekstrim ya. Nah, kemudian cuaca karena ekstrimnya 30 Desember. Itu tadi, bibit siklon ini, diperkirakan ekstrimnya itu akan melemah menjadi lebat. Nah, jadi ada sedikit perubahan lah. Tetap awal Januari masih potensi hujan lebat. Insya Allah tidak ekstrim lagi. Kalau ada perkembangan, kalau bibit siklonnya itu sudah semakin menjauh dari wilayah Indonesia, ya, jadi ke arah Thailand, Filipina, Thailand ya menjauhi kita. Nah, pengaruh itu blockingnya itu menjadi melemah dan bisa saja kembali seperti prediksi semula. Jadi begitu dinamisnya perkembangan itu dari waktu ke waktu. Ya, tapi paling tidak sampai 30 Desember masih ekstrim. 30-31 Desember masih ekstrim.
Iya, prediksinya sampai atau dengan sangat lebat. 31 Desember, bahkan puncaknya untuk Jabodetabek 30 Desember begitu ya, Bu Korita. Tapi kalau dari analisis Demikian. BMKG dengan indikator-indikator tadi ada siklon 95W dan juga ada seruakan dingin dan sebagainya, apakah ini dampaknya memang sampai ke badai atau hanya intensitas hujannya saja yang tinggi disertai dengan angin kencang, Bu? Tidak sampai ke badai. Jadi bibit siklon itu bisa menjadi badai, bisa, tapi terjadinya tidak di Indonesia. Jadi di Filipina, Thailand ya, pengaruhnya bisa menimbulkan gelombang tinggi di wilayah perairan utara di Halmahera, utara Sulawesi Utara, utara Papua, utara Kalimantan Utara, demikian. Jadi bukan badai, badainya seandainya terjadi itu tidak terjadi di Indonesia, Hmm. insya Allah. Iya, lalu bagaimana dengan aktivitas pelayaran ataupun juga penerbangan? Koordinasi BMKG seperti apa? Apakah ada waktu-waktu tertentu yang misalnya untuk dilarang tidak berlayar terlebih dahulu atau tidak melakukan penerbangan terlebih dahulu? Ya, kalau untuk penerbangan itu kan BMKG selalu mendampingi ini apa pengawas menara ini ya, apa ATC ya, Air Traffic Control yang ada di bandara. Jadi setiap 30 menit kami mengirimkan data ya, akurasi 100% insya Allah ini. Jadi apabila jarak pandang kurang dari sekian kilometer ya, atau kurang dari 1.000 meter misalnya itu, atau kurang dari 5 kilometer bahkan, itu kami segera menginformasikan ke Air Traffic Control di bandara, dan pihak Air Traffic Control yang akan memutuskan apakah pesawat harus berangkat atau di delay atau ditunda, apa maksudnya dibatalkan dan seterusnya. Jadi kami ada koordinasi baik secara otomatis antara data digital kami langsung otomatis masuk ke data digital di tower, di menara. Selain itu juga antara personil yang ada di stasiun meteorologi di bandara dengan personil yang ada di tower. Demikian, itu untuk penerbangan. Nah, untuk pelayaran mirip ya, tapi nah istilahnya itu LPS Local Port Service, Local Port System. Fungsinya sama ya, mengawasi pelayaran ya, tapi data kami secara digital terakses dari sistem di sana, dan khusus untuk Nataru ini personil kami ditempatkan di sana juga untuk koordinasi, karena kan kondisi gelombang ini semakin mengkhawatirkan, kecepatan arusnya semakin kuat ya, dan kami memprediksi ini masih terjadi sampai di awal tahun. Demikian. Iya, potensi ancaman cuaca ekstrim masih terjadi sampai dengan awal tahun diprediksinya. Lalu apa himbauan BMKG kepada masyarakat tentunya yang juga ingin merayakan tahun baruan gitu ya, sudah ada rencana untuk mobilitas? Iya, jadi kami menghimbau bagi masyarakat yang akan berlibur ya, ini mohon terus memonitor ya informasi perkembangan cuaca, dan saya mohon sekali lagi ikutilah informasi pada sumber yang resmi, yang otoritasnya memang tugasnya untuk memberikan informasi cuaca ini. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, karena informasi cuaca itu harus ter-quality control. Sebelum dilepas ke publik itu harus ada quality control dan ada lolos uji lebih dahulu. Tidak langsung hasil riset langsung dilempar ke publik, itu tidak bisa ya. Jadi kami mohon ikuti informasi yang resmi milik negara ya. Kemudian mohon jadi 6 hari sebelum, jadi 6 hari ke depan masyarakat bisa mengetahui kondisi cuacanya, termasuk perubahannya ya. Jadi kami akan mengupdate ya. Jadi ikuti saja informasi tersebut. Tujuannya apa? Untuk merencanakan bagaimana strategi untuk mudiknya.
apakah harus segera berangkat pagi-pagi, siang hari, sehingga sore, malam hari sudah bisa istirahat ya. Jadi yang penting adalah beradaptasi dan tetap waspada, tidak panik. Dan kami Baik, berkoordinasi dengan dengan Korlantas, juga dengan pengelola tol, ya. Informasi baik. kami masuk ke Ya. mereka agar dapat disebarkan apabila sewaktu-waktu terjadi fenomena ekstrim. Terima kasih sekali lagi Kepala BMKG Bu Dwi Terima Korita kasih. Karnawati sudah bergabung bersama kami di Top News.